Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahiratul Sada dengan akhiran NIM 003. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait Cauca atau peribahasa Madura. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang siap diwawancarai. Boleh Anda perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semuanya, nama saya Raditya Mirza Afiansyah. Orang-orang mengenal saya dengan nama Mirza, terserah mau mengenal saya sebagai apa, banyak deh. Sebagai mahasiswa sastra Inggris semester akhir bisa, sebagai ketua angkatan sastra Inggris 2020 bisa, sebagai mentor program pertukaran mahasiswa merdeka bisa, sebagai salah satu staf internasionalisasi kampus IRO bisa. Oke, baik, terima kasih Kak. Langsung saja untuk peribahasa yang pertama itu bunyinya tak ada alas, tak badak macannya. Yang artinya dalam bahasa Indonesia tidak ada hutan yang tidak ada macannya. Menurut kakak itu bagaimana maksudnya? Sebelumnya yang benar itu bacanya tak ada alas, tak ada macan. Maksudnya begini, tidak ya kalau kita artikan secara semantik atau secara sesuai dengan maknanya ya, sesuai dengan artinya maksudnya. Tidak ada alas, tidak ada hutan. Alas itu kan hutan, bahasa Indonesia adalah yang tidak ada macannya. Maknanya itu begini, tidak ada tempat, tidak ada situasi, tidak ada keadaan yang aman. Dalam artian pasti segala hal itu ada resikonya, ada hal-hal buruk yang ya kadang-kala kita hadapi. Baik itu rintangan, resiko apa. Jadi setiap hal itu selalu ada resiko yang mau nggak mau kita terima. Nah, kalau kita kaitkan, oke itu secara arti general. Ketika kita kaitkan dengan karakter orang Madura, pepatah tersebut membentuk orang Madura dengan karakter yang lebih ke berani ya, lebih ke yoho aja, kita terima berbagai hal-hal, terjang aja lah, selagi masih dalam jalur yang baik. Orang Madura memiliki, ya pada akhirnya orang Madura membentuk karakter orang Madura yang tangguh, berani mati, dalam artian berani mati, mandiri, dan ya mungkin di sisi lain tentu saja dong orang Madura kan tidak bisa asal gerak ya, tidak bisa asal maju. Tetap saja orang Madura must be aware of, harus memiliki kewaspadaan terhadap ya resiko yang dihadapi. Jadi selain itu karakternya yang dibentuk adalah orang Madura waspada, rentan awas, maksudnya rentan terhadap awas terhadap suatu hal yang ya bisa saja berpotensi buruk ya. Resiko kan tidak sama resiko baik, pasti ada buruknya. Seperti itu kalau yang dikatakan dengan karakter. Oke, kalau kaitan dengan tradisi dan cara hidup dengan orang Madura seperti apa? Tradisi ya. Jadi paling tidak, tadi kan saya bilang mungkin tadi bukan tradisi ya, budaya. Kalau budaya kan sudah pasti semuanya itu baik. Kalau tradisi itu kan ya ada yang buruk ada yang baik. Carok itu tradisi buruk. Nah, ngomong-ngomong budaya hidup orang Madura atau falsafah hidup orang Madura, pada akhirnya dalam melakukan sesuatu orang Madura itu paling tidak siap siaga. Orang Madura itu selalu mengetahui, di dalam dia menjalani hidup, di dalam dia melakukan berbagai pekerjaan, berbagai hal, itu pasti jelas ada resikonya. Orang Madura membudayakan waspada dan siap siaga dalam menghadapi berbagai tantangan dan berbagai cobaan atau ya itu. Intinya kalau misalnya di bahasa Jawa kan ijen tatak ya. Kalau misalnya dirimu tahu ya ijen tatak. Orang Madura menjalani kehidupan yang ya kita tidak tahu apakah kehidupan tersebut mulus-mulus aja dan pastinya banyak obstacles, banyak rintangan, pastilah itu. Jadi hati-hati dalam bertindak gitu ya? Yes, siap-siap ya, waspada. Oke. Lalu peribahasa yang kedua itu lakona lakone kenenga kenenge, yang dalam bahasa Indonesia artinya yang menjadi tugasnya kerjakan, yang menjadi tempatnya tempati. Itu maksudnya seperti apa Kak? Nah ini lakonah, lakukan apa yang harus dilakukan ya dilakukan, apa yang harus ditempati ya ditempati kan gitu.
yang ketika yang sudah menjadi tugasnya atau yang diamanahi ya silakan dilakukan. Jangan sampai kamu sebagai orang Madura mengingkari apa yang orang-orang amanahi. Ambil contoh kehidupan nyata. Saya sebagai ketua angkatan, berarti saya diamanahi oleh anak-anak untuk ayo kita bersama-sama mengemban, ya katakanlah dalam artian anak-anak memberi saya amanah untuk paling tidak membawa angkatan menjadi lebih baik, katakanlah begitu. Saya sebagai ketua sebuah organisasi, otomatis saya diberi amanah oleh anggota saya, ayo kita harus membawa organisasi ini mensejahterakan anggotanya lah, sehingga gitu. Selain itu, dia harus juga berdampak baik ke orang-orang sekitar lingkungan organisasi. Itu kan amanah ya. Lalu, saya sebagai presiden mahasiswa, berarti kan amanahnya atau tanggung jawab yang diberikan mahasiswa-mahasiswa kepada saya paling tidak mensejahterakan seluruh mahasiswa maupun sivitas akademika di lingkungan kampus. Jangan sampai apa yang telah mereka amanahi, apa yang telah mereka pesankan kepada dirimu, kamu ingkar. Itu kan berarti mereka tuh menaruh kepercayaan kepada dirimu. Ini yang sebenarnya kita kaitkan dengan karakter orang Madura. Orang Madura menjadi orang yang bertanggung jawab dalam melakukan suatu hal, dalam menjabat suatu hal ya. Jangan sampai sebagai yang memiliki tanggung jawab antara kita tidak melakukan apa yang mereka amanahi ke kita. Mereka ya jangan ingkar janji, mudahnya kan gitu. Contoh nyatanya tuh begini, ada salah satu daerah di Madura yang sebenarnya tidak dekat dengan kita, maksudnya tidak jauh dengan kita, dekat dengan kita. Itu dua kepala daerah sebelumnya ya. Di akhir ya saya tahu orangnya, dia di akhir periode mereka korupsi. Sementara padahal masyarakat daerah tersebut jelas dong tidak ingin kepala daerahnya melakukan hal yang menyelewengkan jabatan. Padahal orang ini sudah dikasih tempat, sudah dikasih jabatan yang enak kan, yang tinggi, dikasih kepercayaan yang tinggi, otomatis tanggung jawabnya tinggi juga. Ketika ingkar, ya siapa yang pada akhirnya siapapun yang awalnya menaruh kepercayaan kepada dia lost respect ya kalau kita bilang, kehilangan kehormatan, dan ya pada akhirnya orang tersebut tidak menjalankan sesuai dengan pepatah bahasanya sendiri, pepatah hidupnya sendiri di Madura. Oke Kak, untuk selanjutnya yaitu peribahasa yang ketiga bunyinya tak menta'a juma, atau dalam bahasa Indonesia artinya tidak akan meminta bantuan untuk mengangkat sesuatu ke kepala. Itu maksudnya seperti apa Kak? Tak menta'a juma, menta itu kan minta ya, kalau juma itu apa ya, saya jujur kurang paham. Nah, ya kalau kita secara artikan makna itu seperti ini. Kita mungkin meminimalisir atau sebisa mungkin untuk melakukan suatu hal itu sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kemampuan kita, sebelum pada akhirnya benar-benar butuh atau benar-benar meminta orang kepada orang lain. Nah, hal ini, falsafah ini, ya sebagaimana kita ketahui kan, falsafah hidup orang Madura kan ya cak-cak ini menjadi tuntunan hidup masyarakat Madura. Sementara peribahasa satu ini membentuk orang Madura mandiri. Orang Madura itu pada akhirnya harus, saya kira nggak orang Madura semua ya, siapapun harus melakukan segala halnya dengan kemampuan dia sendiri, sampai batas kemampuannya lah. Nah, mungkin ini kalau kita kaitkan dengan peribahasa yang pertama, berani mengambil resiko. Tetap orang Madura itu ijen tatak, orang Madura itu wani mati, kalau saya bilang berani mati. Orang Madura akan menghadapi segala resiko karena dia sudah pasti mengetahui dong resiko. Oh, saya melakukan ini resikonya seperti ini. Oh, saya melakukan
ini tantangannya jelas seperti ini dan seterusnya. Pada akhirnya hal tersebut yang membentuk karakter orang Madura yang mandiri, yang bukan mandi sendiri, dalam artian ya ini loh aku presisi sendiri ya, ini mungkin presisi sendiri lah. Jadi orang Madura itu memiliki salah satu kehormatan, menjunjung tinggi kehormatan mandiri. Ya mungkin tidak apa ya, tetap ada kalanya orang Madura membutuhkan orang lain. Namun ketika sudah melebihi batas kemampuannya pasti. Jadi tidak mudah tergantungan gitu. Ya tidak hidupnya itu tidak bergantung melulu kepada orang lain. Gitu. Terus kaitan dengan tradisi dan cara hidup seperti apa Kak? Mungkin ada? Ya, kendati pun orang Madura itu keras dan tegas secara kepribadian lah, tentu saja ya. Tapi tetap dalam kehidupan bermasyarakat, si orang-orang Madura ini menjunjung tinggi kehormatan atau posisi diri sebagai pribadi yang mandiri dan ya kita kaitkan aja dengan yang peribahasa pertama tadi, dengan berani mengambil resiko secara sendiri tanpa bergantung atau menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Jadi tidak melulu dengan orang lain. Ini aku dengan kemampuanku sendiri dalam bisa menghadapi hal-hal seperti ini. Oke Kak, peribahasa yang terakhir itu bunyinya tojuk pak sepak, ngocak pak tepak. Yang dalam bahasa Indonesia itu artinya duduk yang baik di cara yang benar. Itu menurut Kak Mirza sendiri artinya seperti apa? Langsung saya maknai aja ya, karena kalau secara arti jelas duduk pas sepak itu duduklah yang nyaman, bertingkah lakulah atau bertutur katalah yang tepat. Mungkin kalau saya samakan bahwasanya peribahasa ini itu sama seperti peribahasa yang bunyinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Ketika kita berada dalam suatu tempat yang baru, kalau kita ya otomatis kan kita juga mengikuti alur kehidupan di tempat baru tersebut. Ya segampangnya gini, kita harus mengikuti, menghormati dan menghargai norma masyarakat, norma atau peraturan adat yang berlaku. Contoh nyatanya, ini contoh nyata beneran ya. Saya kan 2022 paruh kedua 2022 semester 5 itu kan pertukaran mahasiswa ke Makassar. Di Makassar tentu saja berbeda dengan yang di Madura. Ada beberapa hal, ada beberapa peraturan, ada beberapa norma masyarakat setempat atau masyarakat kampung yang saya tinggal di dekat Universitas Hasanuddin itu yang saya kira itu baru, berbeda dengan di Madura. Otomatis segala hal yang saya sehari-harinya ampuh di Madura tidak bisa saya bawa ke sini. Saya harus menyesuaikan lingkungan hidup yang baru. Ketika di Madura saya masyarakat setempat atau masyarakat kampung yang saya tinggal di dekat Universitas Hasanuddin itu yang saya kira itu baru, berbeda dengan di Madura. Otomatis segala hal yang saya sehari-harinya ampuh di Madura tidak bisa saya bawa ke sini. Saya harus menyesuaikan lingkungan hidup yang baru. Ketika di Madura saya boleh begini kok, sementara di Makassar katanya tidak boleh, ya jangan dilakukan. Ngocak pak tepak, melakukanlah dengan tepat sesuai dengan tempatmu. Intinya tetap kamu tuh sebagai orang Madura harus tegas ya, harus berani menempatkan diri, menempatkan situasi dan kondisi. Jangan sampai kamu sebagai orang Madura karena kamu tidak tepat dan tidak sepak dalam tojuk dan ngocak, padahal kamu dapat branding jelek. Jangan gitu. Jadi intinya makna peribahasa ini bermakna orang Madura itu seyogianya berhati-hati dan aware juga
ketika bertingkah laku, terutama di tempat-tempat yang berbeda dengan tempat kita sebenarnya. Itu yang baru lah. Terus kalau kaitan dengan karakter orang Madura sendiri seperti apa, Kak? Itu tadi, karakter orang Madura hendaknya berhati-hati dan dalam bertingkah laku di tempat baru sih. Orang Madura barangkali tercermin karakter seperti itu. Baik Kak, sudah saya akhiri wawancara hari ini. Terima kasih untuk waktunya Kak Mirza. Sama-sama.